Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat sayyidat Bapak Ibu yang mulia. Alhamdulillah pada Senin pagi hari ini kita kembali hadir bersama dalam kajian lanjutan bahasa Qur'ani. Pada bahasa Qur'ani 4 ini sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan tema-tema ayatnya adalah tema-tema tentang kehidupan manusia dengan berbagai sifat-sifat dan perilakunya. Jadi mencoba untuk memberikan, sepertinya penulis ingin memberikan motivasi kepada kita tentang amalan-amalan atau sikap-sikap yang mesti kita senantiasa hadirkan dalam. Sedang dari kajian kaidah bahasa Arabnya, memang terasa sekali Bapak Ibu yang kami muliakan. Qur'ani 4 ini saya merasa ada loncatan kaidah. Ini yang saya menduga bahwa buku Qur'ani 4 ini buku lama. Dulu ada buku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beriring dengan waktu, mungkin ada laporan-laporan kepada penulis bahwa mungkin bukunya terlalu banyak pesannya, isinya, materinya, sehingga buku 1, buku 2, buku 3 itu berubah. Misalkan buku 1 itu yang tadinya 12 pelajaran jadi 10. Pelajaran 1 sampai 3 itu, buku 1, buku 3 itu ada 36 pelajaran. Sekarang jadi 30 pelajaran. Buku 1 10, buku 2 10, buku 3 6 pelajaran itu. Awalnya boleh jadi di buku 4 itu kelanjutan dari buku 3 dalam artian penjelasannya, kaidahnya. Nah, dengan buku 1, 2, 3-nya dirubah, tapi buku 4-nya sepertinya belum dirubah. Sehingga antara buku 3 sama buku 4 itu ada yang miss di situ, ada yang hilang di situ. Sehingga kemarin misalkan di situ ada khobar muqaddam, ada muakhor, ada taukid, ada badal. Jadi untuk pembelajar Qur'ani dari 1, 2, 3 kita perlu menemukan itu. Tapi ya poin kita Bapak Ibu yang muliakan, poin kita adalah bisa menerjemahkan daun seperti itu polanya, menerjemahkan lalu memahami bahwa untuk kaidah barangkali ada kesulitan sana sini, ya dimaklumi ya. Mari kita awali alim kita bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu Bapak Ibu. Min adabil muamalat. Di antara etika sosial ya, di antara etika sosial. Fadal Pak Rahman bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Min adabil muamalati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lahumā janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihina fa innahu kana lil awabina ghafuran wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibna sabili wa la tubazir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti fattaquda maluman mahsura inna rabbaka yabsutu rizqa lima yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Sayyid Rahman. Baik, kita lihat terjemahannya setelahnya. Ini kita lagi membaca surat Al-Isra ya, 233. Wa qada rabbuka. Qada itu artinya memerintahkan atau menetapkan.
Makanya kalau bilang ada qada dan qadar itu kan artinya penetapan, ketetapan Allah tuh. Rabbuka, Tuhanmu. Alla ta'budu illa iyyah. Allah itu gabungan an sama la. Gabungan an sama la itu Allah. Alla ta'budu illa, jangan kau sembah illa kecuali iyahu kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, wabil dan kepada al walidaini dua orang tua ihsanan berbuat baiklah. Jadi itu tulisannya ihsanuhu masdar bimanal amr lil ihtimam wa zaril inayah. Jadi maksudnya masdar itu ihsanan itu bentuknya masdar, bentuk ketiga Bapak Ibu, tapi fungsinya sebagai fi'il amr. Jadi ada masdar yang difungsikan sebagai fi'il amr. Maknanya fi'il amr. Kalau wujud katanya masdar, tapi bermakna fi'il amr. Imma yablughanna indakal kibar. Imma itu sebenarnya apa namanya gabungan antara in sama ma. Imma. Yablughanna mencapai, sampai gitu ya. Indakal kibar. Kibar apa namanya usia lanjut. Al-kibar, usia lanjut. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, entah ayahnya yang sudah sepuh atau ibu sudah sepuh, au kilahuma atau kedua-duanya, ya bapaknya, ya ibunya, ya bapak ibu kita, itu dua-duanya sepuh. Fala maka janganlah takul kau katakan lahuma kepada kedua orang tua itu uffin. Uffin itu bahasa Arab untuk menunjukkan satu ungkapan kekesalan. Kalau bahasa Indonesia, kalau itu kalau orang sana kan kalau bahasa kita nanti nggak mesti apapun bahasa yang di suatu kampung, suatu tempat itu yang menunjukkan ungkapan tidak patuh gitu, ungkapan tidak nerima, itu disebutnya dalam bahasa Arab apa saja bahasa kita ya, gitu kan, atau lah gitu, apa saja itu masuk kategori wala tanharhuma, janganlah engkau tanhar, jangan kau hardik dia. Orang tua nggak boleh dikerasin suaranya, jangan kau bentak dia. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi berucaplah kepada keduanya ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Wakhfid. Wakhfid itu artinya rendahkanlah, turunkanlah, rendahkanlah. Janahaka, sayap. Maksudnya di sini bukan sayap, tapi yang dimaksud di sini adalah ya badanmu itu. Orang kan kalau menyombongkan diri itu kan pundaknya kan naik, pundak itu naik. Itu tanda orang sombong biasanya begitu tuh. Jadi kadang-kadang kalau orang sombong tangannya itu kan ngedaplang tuh, tangannya di pinggang kanan, pinggang kiri tuh tangannya itu. Nah itu tanda umumnya di mana-mana. Di mana-mana kalau orang tangan kanannya di pinggang itu, tangan kanan kiri di pinggang itu umumnya menunjukkan angkuh. Maka kepada orang tua tundukkan, artinya jangan dinaikkan nih. Ditundukkan itu berarti merendahkan diri, merendahkan diri kita kepada orang tua. Janahal-dhulli, ya sayap kerendahan, sayap kehinaan. Maksudnya tubuh kita minar rahmati, dengan penuh kasih sayang ya. Jadi kalau orang tua udah sepuh itu nggak boleh dibentak, nggak boleh ya, pokoknya ya sabar. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, katakan di sini berdoalah, maksudnya berdoalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Tuhanku, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, rabbukum Tuhan kalian mengetahui atau paling tahu terhadap apa-apa yang ada di dalam dirimu itu. In takunu salihina kana lil awwabina ghafura. Jadi kalau kalian itu adalah menjadi orang-orang yang saleh, yang baik, kana lil awwabina ghafura. Allah itu terhadap orang-orang yang bertaubat, terhadap orang-orang yang menyadari dirinya keliru, salah, maka Allah itu Maha Pengampun. Wa qul lahuma qaulan maisura. Maisur artinya mudah, ringan. Wa qul lahuma, maka katakanlah kepada keduanya atau bercakaplah dengan kedua orang tua itu dengan qaulan maisura, dengan ucapan yang santun, ucapan yang baik, yang ringan, jangan dari sisi suara keras, dari isi
dari suara keras, dari isi menyakitkan, memberatkan, yang membuat orang tua jadi mendengar saja itu udah capek gitu ya. Yang ringan, yang lembut, yang menyenangkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Dan jangan kau tempatkan kau jadikan tanganmu itu ada di leher. Nih unuk nih, leher nih. Maksudnya seperti ini nih. Ini seperti ini nih. Itu maksudnya adalah tanda, kalau di Arab itu tanda itu orang malas. Tangannya nggak mau digunakan. Tangannya itu seperti ini tuh berarti menunjukkan orang itu malas. Wala tabsutha kullal basti. Jadi bisa juga wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, itu artinya janganlah engkau itu terlalu pelit, boleh. Janganlah engkau jadi orang yang bakhil. Wala tasudha kullal basti, dan jangan juga jadi orang terlalu loyal, dihambur-hamburkan mau-maunya begitu. Fataq'uda maluman mahsura, maka kalau itu yang dilakukan maka engkau akan menyesal. Harus pakai pertimbangan orang itu, harus pakai ukuran. Berderma pakai ukuran. Di dalam ajaran kita berderma itu kan cukup 2,5%, lebih 5%, lebih 10%. Boleh. Ya sampai berapa pun sebenarnya boleh. Tapi harus mengukur. Masing-masing beda. Kalau para sahabat berderma separuh hartanya. Kalau Abu Bakar seluruh hartanya disedekahkan. Tentu kalau kita mampu mengikuti itu bagus. Tapi kalau tidak, ya jangan paksakan diri. Al-Quran, Islam hanya meminta 2,5% saja. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, sesungguhnya Tuhanmu itu melampangkan. Jadi artinya melapangkan gitu. Jadi jangan sampai keliru menyebut ya. Inna rabbaka yabsutu rizqa, sesungguhnya Allah menyempitkan lawannya. Yang maksudnya melapangkan rezeki lima yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa yaqdir, dan membuat ukuran-ukuran. Jadi rezeki yang ada pada kita itu sedikit menurut kita, tapi menurut Allah itulah ukuran yang tepat buat kita. Menurut kita sekitar, gitu kan? Tapi menurut Allah itu yang pas untuk kamu. Kira-kira gitu kata Allah. Ini buat untuk makhluknya masing-masing, yang pas buat setiap makhluk. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira, sesungguhnya dia Allah kepada hamba-hambanya itu maha khabir, maha berpengetahuan, maha tahu, basir, maha melihat. Coba dari waqadadu sampai basira, coba temukan fiil mudhari untuk domir yang banyak ya. Coba dicari, dihitung fiil mudhari domir hum atau domir antum. Silakan dari awal dicari. Ada berapa yang ditemukan Bapak Ibu? Menemukan 2 tak saya. 2. Coba Bapak Ibu yang lain. 7 ada yang 7. Baik. Kita lihat ya. Yang pertama apa? Ta'budu. Betul. Yang kedua, in takunu solihina. In takunu. Ya, takunu. Berapa berarti? 2. Itu tadi ta'budu. Kedua takunu. Satu lagi, ada satu lagi. Tarjuha udah tadi khusus. Tarjuha, betul tuh, tarjuha. Jadi ada berapa tuh? 3. Betul, ada 3 berarti. Kita lanjutkan Ibu-Ibu, Bapak Ibu. Bacakan pada Mujazut Tafsir. Siapa yang mau baca nih? Oh ya, Bu Rita. Fadhal, Bu Rita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka ay hakama ta'ala wa amara alla ta'budu illa iyyah ay alla ta'budu ilahan ghairah. Wa qala Mujahid wa qada yakni wasa bi ibadatihi wa tauhidihi wa bil walidaini ihsana ay wa amara bi an tuhsinu ila walidaini ihsana. Qala mufassirun qaranallahu ta'ala bi ibadatihi birral walidaini libayani aqimal azimi ala waladi annahuma sababut zahirul liwujudihi wa aishihi walamma kana ihsanuhuma
ila waladi qad balagol ghayatal azimata wajaba an yakuna ihsanu waladi ilaihima kadzalik imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma ai qad awsaynaka bihima wa bi khassatin idza kabura au kabura ahaduhuma wa innama khassa kholatal kibari annahuma hina izin ahwaju ilal birri wal qiyami bihuquqihima lidhafihima wa makna indaka ay fi kanafika wa kafalatika fala takul lahuma ay la takul lil walidaini aqalla kalimatin tuzhirut dojarok ka kalimati uffiu wala tusmi'huma qaulan sayyi'a wala tanharhuma ay la tazjurhuma bi'iglazin fil qawli wa kullahuma qaulan karima ay kullahuma qaulan hasanal layyina thayyiba bi adabi wa ta'zim. Udah Ustaz. Baik. Wa qadha rabbuka ay hakama ta'ala wa amar. Hakama artinya menetapkan, memutuskan. Wa amar memerintah. Alla ta'budu illa iyyah ay la ta'budu ilahan ghairah. Jangan la ta'budu, jangan kau sembah ilahan ghairah, Tuhan selainnya. Qala Mujahid, berkatalah Imam Mujahid, wa qadha yakni wassa bi ibadatihi wa tauhidihi. Wa qadha maksudnya kata Imam Mujahid adalah wassa, memberi wasiat, bi ibadatihi untuk menyembahnya, wa tauhidihi dan mengesakannya. Wasa itu bisa memberi wasiat, bisa juga wasa artinya perintah, memerintah. Jadi kalau kita kan namanya wasiat kan nasihat itu ya, memberi tausiah. Gitu ya. Sebenarnya tausiah itu perintah, bisa artinya itu. Tausiah itu maknanya adalah perintah. Gitu. Tapi kalau kita kan selanjutnya kita dengarkan tausiah, nasihat, gitu, wasiat itu. Jadi orang memahaminya wasiat itu nasihat. Padahal makna lain dari wasiat itu memerintah. Tausiah itu dari waso tadi asalnya. Iya betul, dari waso. Makanya di dalam surat Al-Asr wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kan gitu ya? Berwasiatlah dalam. Iya, maka berwasiatlah kepada kebaikan, kan memerintahkan, saling memerintahlah. Tapi kadang-kadang diterjemahkan saling menasehati hal yang baik, saling menasehati tentang kesabaran. Baik. Artinya maksudnya ada dua pengertian itu. Wasiat itu. Baik, lanjut. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua baik ihsan. Ai wa amara, Allah memerintahkan bi an tuhsinu, untuk berbuat baik, ilal walidaini ihsanan, kepada kedua orang tua ihsanan, memerintah untuk berbuat baik. Qala al mufassirun, berkatalah para ahli tafsir, apa katanya ini? Qaranallahu, qarana itu membandingkan. Allah membandingkan bi'ibadatihi birrul walidaini. Allah di sini membandingkan. Istilahnya selain membanding, mendampingkan, menyandingkan. Ya di sini menyandingkan. Arti korona di satu sisi artinya membandingkan. Tapi di sini bukan membandingkan yang lebih tepat. Menyandingkan. Kan kalau orang membanding-bandingkan kan pasti disandingkan. Jadi Allah menyandingkan, mengurutkan, kan gitu ya. Apa yang Allah urutkan itu? Ibadah kepada Allah dengan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Jadi perbuatan baik kepada orang tua itu dipersamakan oleh Allah dengan beribadah kepada Allah. Itu apa artinya? Begitu tingginya itu nilai bakti kepada orang tua, sehingga dibandingkannya dengan ibadah kepada Allah. Meskipun nggak sejajar lah, tapi maksudnya adalah menyebutkan bakti kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah untuk menunjukkan begitu tingginya nilai bakti kepada kedua orang tua.
Qaranallahu ta'ala bi'ibadatihi birral walidain. Birro itu artinya berbuat baik. Jadi Bapak Ibu kenapa pakainya birro bukan khair gitu ya? Sebab kalau birro itu menurut ahli bahasa Arab, kata birrun itu kebaikan yang disengaja, diniatkan, disengaja, bahkan mungkin direncanakan dengan matang, itu birrun. Jadi tidak bisa orang mengatakan, duh alangkah baiknya kamu tuh berbuat baik kepada orang tua dengan indah itu. Oh itu nggak sengaja tuh saya gitu. Wah, itu bukan birrun. Berbuat birrun itu perbuatan baik yang disengaja. Artinya berbuat pada orang tua jangan itu sekonyong-konyong refleks saja begitu, tapi harus direncanakan, dengan sengaja dilakukannya. Itu bir. Libayani haqqihima, untuk menjelaskan haqqihima, hak kedua orang tua kita itu yang agung alal waladi, atas anaknya. Jadi orang tua itu punya hak yang besar pada anak itu. Artinya kebalikannya, anak punya kewajiban besar kepada orang tuanya yang menjadi haknya orang tua. Li'annahuma, sebab keduanya yaitu orang tua. Apa tuh? As-sababu az-zahir. Dialah sebab atau dialah alasan yang nyata, yang jelas, az-zahir yang nyata, yang jelas, liwujudihi wa aishihi, keberadaannya dan hidupnya. Orang tuanya, orang tua lah yang menjadikan kita anak ini hidup, lahir ke dunia, dan juga menjamin kehidupan kita waktu kecil. Maksudnya, walamma kana ihsanuhuma ilal waladi, walamma kana ihsanuhuma ilal waladi, dan ketika perbuatan baik anak itu kepada orang tua, qad balaghal ghayatal azimah, walamma kana ihsanuhuma ilal waladi, dan ketika perbuatan baik orang tua itu kepada anak, dulu maksudnya merawat, mengasuh, mendidik, qad balaghal ghayatal azimah, sudah sampai pada puncak yang agung, puncak pengorbanan seorang orang tua kepada anak-anak. Wajib ayyakuna ihsanul waladi ilaihima kadzalik, maka kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua dulu ibu mengandung, ibu melahirkan, ayah mencari nafkah, memelihara, mengasuh dari kecil sampai remaja, begitu. Itu luar biasa pengorbanan yang ditumpahkannya, yang dilakukannya, yang dikorbankannya. Maka kira-kira seperti itulah yang mestinya dilakukan oleh seorang anak kepada orang. Imma yablughana indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, atau qad awsaynaka bihima, kami telah memberikan wasiat kepadamu bihima, tentang kedua orang tuamu itu, wa bi khasatin, dan lebih khusus lagi, lebih khusus lagi, idza kaburo, apabila telah lanjut usianya, au kaburo ahaduhuma. Tadi yang kaburo itu ada alifnya itu Bapak Ibu ya. Idza kaburo itu artinya kedua-duanya lanjut usia, dua orang. Au kaburo ahaduhuma, atau yang lanjut salah satu dari keduanya. Kan orang tua yang ibunya ya karena menikahnya masih sangat muda, nanti pada usia tua ya berarti bapak duluan, ayahnya duluan yang sepuh, ibunya masih berasa masih muda, atau kebalikannya. Jadi di sini aku mengatakan entah dua-duanya yang berusia lanjut ataukah salah satu dari keduanya yang berusia lanjut. Wa innama khassa khalatal kibari li'annahuma hina idin ahwaju ilal birri wal qiyami bi huquqihima lidhafihima. Oke. Wa innama khassa khalatal kibar, kenapa dikhususkan halata keadaan waktal kibar pada masa usia lanjut? Kenapa Allah mesti menyebutkan secara khusus sih? Kan tadi dikatakan hormatlah kepada kepada berbuat baiklah kepada kedua orang tua, terlebih-lebih kalau dia itu masa tua. Nah, kenapa tuh masih disebut masa tua itu? Karena keduanya itu orang tua. Hina idin, saat sudah lanjut usia itu, ahwaju, lebih membutuhkan, lebih mengharapkan, ilal birri, kepada kebajikan, wal qiyami bi huquqihima, dan mendapatkan hak-hak keduanya,
lidhafihi karena keduanya telah lemah. Jadi Allah perintahkan kepada anak agar berbakti kepada orang tua. Terlebih jika orang tuanya sudah sepuh. Kenapa disebut sudah sepuh? Sebab orang tua yang orang tua yang lanjut itu jauh lebih membutuhkan apa? Kebaikan. Terus itu pertolongan dari anak, karena udah nggak bisa ini, nggak bisa itu, orang tua serba susah, mau berdiri susah, mau jalan repot, mau makan nggak enak, mau minum nggak enak, maka disitulah peran anak sangat dibutuhkan. Maka Al-Quran secara khusus menyebut di masa tua. Wa makna indaka ay fi kanafika wa kafalatika. Makna indaka itu di sisimu itu apa maksudnya? Ya, maka yang dimaksud adalah fi kanafika, di dalam pemeliharaan kita, di dalam lindungan kita, wa kafalatika, dan di dalam pengawasanmu, dalam pengayoman kita, dalam perlindungan kita. Orang tua kalau udah sepuh, anaknya yang berganti posisi seperti dulu kalau dia anak pada orang tua. Kalau dia sudah sepuh, sekarang anaknya yang meladeni, anaknya yang jamin. Fala takul lahum ma'uf, yakni la takul lil walidaini, jangan kau katakan kepada kedua orang tua, aqallah kalimatin tuzhiru doja, jangan kau katakan kepada orang tua sekalimat yang pendek sekalipun yang apa? Tuzhiru doja, yang menampakkan kegelisahan, kemarahan, kekesalan. Kalimati seperti kalimat seperti ucapan wala tusmi'huma qaulan sayyi'a, jangan kau perdengarkan kepada keduanya qaulan, ucapan sayyi'a yang buruk. Wala tanharhuma ay la tajzurhuma, jangan kau bentak keduanya bi ighladi al fil qaul, ighladi al qaul, artinya membesarkan memberatkan dalam ucapan, nggak ngenakin, sombongan dan sebagainya. Itu jangan kamu bentak orang tuamu dengan suara-suara yang wa qul lahum qawlan karima, tapi katakanlah engkau kepada keduanya qawlan karima, ucapan kalimat yang karim, yang mulia. Qawlan yang karima, kalau ucapan yang mulia. Apa yang ucapan yang mulia itu? Dari sisi dia satu, dari sisi intonasi dia itu jangan memekakkan, dari sisi kalimat jangan menyulitkan. Itu kalimat itu kandungannya banyak. Jadi kalau itu mulia bisa santun, isinya benar, isinya penuh dengan lemah lembut, kalimatnya jangan yang menyulitkan, begitu, suaranya jangan memekakkan. Ya semua sisi lah. Karim. Baik, selanjutnya nih Pak Aliuddin, tafadhal Pak Aliuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadfid lahuma janahad zulli minar rahmah, ay alin janibaka wa tawadu lahuma binajalil bitajullil juli wa khudu'i min rahmatika wa adfika alaihima wa qul rabbi hamhuma kama rabbayani saghira, ay ud'u lahuma birrahmati wa qul fi du'aika ya rabbirham walidayya birrahmatika wa syiati kama ahsana ilayya fi tarbiyatihima qalatas saghira. Baik. Makasih Pak Ali, subhanallah. Sebuah hadis Rasul yang menyatakan begini. Ini pesan Nabi kepada anak-anak, remaja sampai usia remaja. Apa kata Rasul? Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Baru abaka, baru walidaika, tabirruka auladuka. Rasul berpesan sama kita itu, subhanallah ya. Berbuat baiklah kau hai anak-anak, sebab perbuatan baikmu kepada orang tuamu itu Allah akan ganjar dengan cara anak-anakmu yang di belakangmu itu nanti kelak dia akan berbuat baik.
Subhanallah ya. Jadi kadang-kadang kita melihat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang anak yang itu membangkang kepada orang tuanya. Ada anak-anak yang melawan orang tua. Kadang-kadang saya perhatikan karena hal yang sama dia lakukan kepada orang tuanya. Hal yang sama bapak ibunya itu dulu memperlakukan, atau masih karena masih ada orang tuanya sekarang itu, masih ada orang tuanya sekarang itu, lalu dia memperlakukan orang tuanya dengan ngomong dengan omongan yang menyakitkan, hanya karena perbedaan itu kan, sikap, perbedaan pandangan, berbeda persepsi dengan orang. Nah, Bapak Ibu ya, kadang-kadang seperti itu kita introspeksi. Kalau ada anak kita itu yang bangkang pada kita, kadang-kadang kita mengingat kembali. Kita tidak katakan kalau itu hukum karma karena di dalam Islam kan tidak, sebenarnya enggak. Tapi begitulah kiranya Allah ingin menunjukkan bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan 10 kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas dengan perbuatan buruk yang sama. Boleh jadi perbuatan buruk itu akan didapat dari orang, atau perbuatan buruk itu akan didapat oleh kesalahan kita. Kadang-kadang kita introspeksi di dalam. Kalau anak-anak kita ada yang membangkang, ada yang melawan, itu mungkin salah satu muhasabahnya dulu waktu remaja, waktu dewasa kita memperlakukan orang tua, sehingga Allah tampakkan seperti itu dulu sakitnya orang tua. Tapi kalau itu tidak, kalau ternyata dulu saya baik-baik saja dulu, maka saya kira ayat yang tepat untuk menunjukkan itu adalah ayat atau surah Al-Hasyr yang di akhir-akhir surah itu yang bunyinya innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak itu memang menjadi ujian dan cobaan. Gitu. Menyikapi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang dalam tanda kutip balasan. Ya, balasan. Adapun yang kedua, boleh jadi itu adalah memang ujian dari Allah kepada kita. Seperti itu cara Allah ingin menampakkan ya kepada kita dengan berbagai kuasanya. Ustaz, ya. Pertanyaan mengenai ini yang waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ada orang mengatakan misalnya orang tuanya udah tua karena dia memperlakukan anaknya waktu kecil buruk, jadi buruk juga. Jadi sebetulnya karena perlakuan orang tua waktu kecil atau perlakuan orang tua ke orang tuanya yang menyebabkan begitu, Ustaz. Ya tadi, jadi ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Ya itu maksud saya. Ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama, kalau kita mendapati anak kita itu kasar gitu ya, kasar sama kita gitu. Kalau kasar sih mungkin ini ya, durhaka lah gampangnya kepada orang tua. Kita bisa menggunakan salah satu dari dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, karena mungkin Allah ingin merasakan kepada kita bahwa seperti itulah orang tuamu dulu tuh sakit karena sikapmu. Seperti itulah orang tuamu dulu tuh waktu engkau remaja, waktu engkau dewasa, begitu. Merasa sakit hatinya dengan ulah dan sikapmu. Tapi ternyata misalkan, naudzubillah ya, naudzubillah minta. Misalkan jika ternyata dulu saya baik-baik saja kepada orang tua, saya ihtiram, memuliakan orang tua, tunduk taat kepada orang tua. Istilah kata kayaknya tidak pernah ada kata sedikit pun yang melukai hati orang tua, karena hati-hatinya kita dulu menyikapi orang tua. Meskipun orang tua menyuruh mungkin mau-maunya gitu kan, dan sebagainya. Kalau itu yang dirasa, maka boleh jadi kita sedang diuji oleh Allah, bukan merupakan balasan atas tanda kutip kedurhakaan kita kepada orang tua di masa dulu, tapi boleh jadi Allah memang ini adalah ujian dari Allah. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Ujian kesabaran, ujian untuk ketabahan, ujian agar menyerahkan diri kepada Allah. Kalau itu, maka saya kira kesabaran atas ujian itu luar biasa, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika itu adalah pembalasan atas kedurhakaan kita kepada orang tua, maka seakan-akan ya itu Allah yang tampakkan seperti itu dulu kamu lakukan kepada orang tuamu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu yang memuliakan ya gitu ya. Jadi kita melihat seperti ini nih, introspeksi. Sekarang itu kita lihat banyak sekali gitu ya keluarga yang Masya Allah tidak harmonis dengan orang tuanya. Sebuah anak yang udah dewasa, sangat dewasa lah. Itu ternyata sikap dia kepada orang tua yang udah sangat sepuh itu kasar. Bahasanya kasar. Bahkan orang tuanya diajak untuk berdebat. Tentu saja orang tua kalah sebab anak lebih kuat fisiknya. Maka orang tua hanya bisa menangis karena perih hatinya. Nah ternyata di rumahnya anak-anaknya ternyata ini kala si anak ini pulang ke rumah ternyata oleh anaknya diperlakukan seperti itu. Menangis dia. Jadi suatu saat ada yang konsultasi ke saya seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa anak saya ini membangkang kepada saya? Ya saya katakan seperti itu. Coba introspeksi. Apakah ada itu dosa kita kepada orang tua yang kita belum minta maaf? Ustadz, satu lagi Ustadz. Betul Ya. Ustadz. Misalnya kalau dosa kepada orang tua langsung di dunia dan di akhirat langsung dinampakkan. Itu betul Ustadz. Di dunia pun dinampakkan katanya. Ya bisa saja, itu kehendak Allah ya. Tidak ada dalil khusus untuk menunjukkan itu. Itu hak Allah. Iya. Tetapi kalau kita merujuk pada hadis Nabi tadi, maka baru aba'akum tabirukum abna'ukum itu kan sebuah isyarat. Artinya kan berbuat baiklah kalian, taatlah gitu kan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Sebab akibatnya begitu. Itu kan hadis Nabi itu. Baru auladakum tabirukum abnaukum. Nah, itu. Jadi ini sih Bapak Ibu kita apalagi saya yang masih ada orang tua begitu ya. Saya kira merenungkan pesan dari dari hadis ini dan ayat ini sangat-sangat penting untuk memperkuat pengingatan saya, menyadarkan saya gitu kan, karena masih ada orang tua gitu kan. Orang tua itu mungkin dalam bahasa kita jengkelin dan sebagainya gitu, ngeselin gitu. Ternyata nggak seberapa itu jengkelnya orang tua kepada kita dibanding dulu jengkelnya kita kepada orang tua waktu kecil gitu kan. Nanti saya tuliskan ini ada hadisnya ya kepada Bapak Ibu nih. Ini hadis Nabi yang tadi saya sebutkan tuh. Baru aba'akum tabirrukum abna'u. Penting juga untuk kita kita sampaikan kepada anak-anak kita nih. Kalau orang menyebutnya ini hukum karma, tapi saya nggak menamakan hukum karma sebab hukum karma itu kan ajaran lain. Kalau hukum karma itu kan hukum sepadan Bapak Ibu. Kalau dalam Islam itu orang berbuat baik dilipat gandakan 10. Orang berbuat buruk cuma sekali. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Maka anak-anak kalian akan berbakti kepadamu. Itu Bapak Ibu. Nah, tapi kayaknya kalau modelnya Bapak Ibu nih. Kalau anak-anak kita yang sekarang ini misalkan ada sesuatu yang menjengkelkan, ada sesuatu yang bikin kita kesel, bikin kita marah, maka yang terbaik kan sebenarnya langsung mendoakan gitu ya, langsung mendoakan, ya Allah maafkan anak-anakku telah berbuat seperti itu, mudah-mudahan mereka diberi petunjuk, diberi pengertian, pemahaman gitu.
Sebab orang tua itu kan doanya mustajab. Dikhawatirkan kalau yang keluar dari mulut orang tua lagi kesal itu, lalu sumpah serapah itu, ya itu berarti boleh jadi ketika itu dijabah oleh Allah doa itu, maka kesengsaraan yang akan menimpa anak kita, yang pada akhirnya juga kesengsaraan untuk orang tuanya. Misalkan kalau kita sudah tidak ada, karena doa kita itu mustajab, maka orang tuh hidupmu sengsara, sesengsara-sengsaranya. Nah kalau anak kita sengsara kelak nanti, untuk cari hidup aja susah, bagaimana mau mengingat kita, bagaimana mau mendoakan kita, sedang waktunya hanya untuk menjalani kesengsaraan itu. Kita doakan bahagia, kita doakan sejahtera, kita doakan semuanya hidup nyaman, sentosa, sehingga dengan itu mudah-mudahan banyak waktu kelak anak kita itu ingat sama kita dengan doa-doanya, dengan fatihahnya, dengan doa ampunannya untuk kita, insyaallah. Ayat ini subhanallah, jadi memang begitu pesannya abadi. Jadi kapanpun dimanapun saya kira ayat ini akan cocok, akan tepat untuk senantiasa dijadikan sebagai panduan, pedoman, pelajaran bagi. Saya kira itu. Ustaz, maaf sekali lagi Ustaz, saya nanya Ustaz. Ya, silakan. Boleh nggak kita menggantikan puasa orang tua kita Ustaz? Mengganti puasa orang tua, karena waktu kecil dia belum sempat mengganti puasa karena anaknya masih kecil, dia udah meninggal Ustaz. Kalau pendapat saya, kalau dianggap itu sebagai sesuatu kepayahan, di dalam bab puasa itu kan ada orang yang tidak berpuasa itu karena beberapa masalah. Pertama, tidak berpuasa karena ketika seorang ibu yang melahirkan, karena seorang ibu yang datang bulan, maka baginya dia ada namanya iddah. Apa iddat? Artinya iddat itu sejumlah hari yang harus dia ganti, ya, dibadal, diganti nanti di hari yang lain, sejumlah waktu yang dia tinggalkan. Tapi jika itu berkaitan karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, kalau ditinggal dia tidak bisa makan, begitu. Contoh misalkan, contoh sederhananya, kalau kuli bangunan, ini menurut sebagian para ulama, kuli bangunan yang memang dari situ penghasilannya. Orang yang berdagang di terik matahari yang panas, di kepayahan, yang dia kalau dia berpuasa tidak mampu, dan kalau dia tidak mampu, kalau dia harus berpuasa tidak berdagang, kalau tidak berdagang keluarganya nggak bisa makan. Orang-orang yang bekerja keras di lapangan sebagai kuli kasar, yang kalau dia berpuasa, misalkan, tentu orang berbeda-beda kemampuannya. Kalau di antara mereka ada yang tidak mampu untuk berpuasa, sebab kalau berpuasa tidak bisa kerja, kalau tidak kerja tidak ada yang menjamin makan keluarganya. Maka terhadap orang seperti ini, para ulama mengatakan bagi mereka tidak perlu mengganti puasanya, cukup membayar fidyah. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka orang-orang yang dijadikan oleh kegiatannya, oleh kesibukannya, oleh keadaan fisiknya dan sebagainya, dia tidak mampu karena ini dan itu, maka baginya boleh berfidyah. Maka ada pendapat Ibu Ita yang mengatakan ya digantilah seperti itu dengan puasa. Tapi kalau saya mengatakan tapi belum tentu cocok ya pendapat saya. Ya kalau orang yang seperti itu maka bolehlah diganti dengan fidyah, karena kepayahan dulu dia menghidupi kita, mencari penghidupan untuk anak-anaknya. Maka bayarlah mereka dengan fidyah sebanyak apa yang mereka tinggalkan dulu waktu mengasuh kita. Dengan minta ampun kepada Allah agar kiranya orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Ya karena kita, anak-anaknya, dia menjadikan seperti itu. Maka, kalau ini Ustaz, anaknya banyak, belum sempat ganti puasa, ada lahir lagi. Habis itu meninggal, berarti kan tidak sempat dipuasa. Maka saya belum secara khusus mendapatkan memang dalil yang boleh mengganti puasa yang ditinggalkan oleh orang lain ya Bu ya. Begitu ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan begitu, sholat ganti dan sebagainya kan gitu ya. Tapi yang paling tidak dengan fidyah tadilah. Ya. Ya,
Syukran Ustaz. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ya. Kalau nggak ada, Pak Masudi, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum ayyuhan nasu a'lamu bima fi nufusikum. Min iradatil birri awil ukufi. In takunu solihina fa innahu kana lil awwabin ghafuro. Iya. Takunu qasidina lil birri wassolahi dunal ukuki wal fasadi fa innallaha ya'fu an sayyiatikum wa yaghfiru lil awwabina wa humul ladzina kullama akhtau adu ila rabbihim mustaghfirin. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Baik. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian paling mengetahui terhadap diri kalian. Bahkan diri kita saja kadang-kadang nggak tahu tentang kita. Tapi Allah Maha mengetahui tentang kita. Rabbukum ayuhan nas, wahai manusia, a'lamul, paling tahu bima fi nufusikum, apa-apa yang ada dalam hati kalian, dalam diri kalian. Min iradatil birri, yaitu tentang keinginan berbuat baik. Awil uquqi, atau uquq, apa saja itu berbuat durhaka. Itu uquqi artinya berbuat durhaka. Jadi Allah mengatakan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu tahu dalam hatimu, apa yang kau niatkan dalam hatimu, dalam sikapmu terhadap orang tuamu itu Allah tahu. Apakah engkau itu betul-betul berbakti atau engkau itu sesungguhnya dalam hatimu itu ada keculasan, ada ketidakjujuran karena mengingini ini dan itu, berbuat kepada orang tua karena mengharapkan ini dan itu, karena pamrih. Allah tahu itu. Orang anak yang berbuat baik pada orang tuanya semata-mata supaya ini dan itu, apalagi supaya orang tuanya tidak berbuat adil kepada anak-anak yang lainnya, maka itu yang disayangkan. Tapi Allah tahu. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Atau maknanya in takunu, jika kalian menjadi qasidina lil birri, orang-orang yang berniat untuk berbuat kebajikan wassalah, kan gitu, dan juga perbuatan yang indah. Salah itu kan damai, yang baik juga maksudnya. Dunal uquq, bukanlah kedurhakaan, wal fasad, dan kerusakan. Fa innallaha ya'fu an sayyiatikum, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa yaghfirul awwabina, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Wa humul ladzina, dan mereka itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang kullama akhtau, setiap kali mereka itu berbuat dosa, berbuat keliru, adu, mereka kembali ila rabbihim, kepada Allah, mustaghfirin, dengan cara bermohon ampun. Itu yang petunjuk dari Al-Quran menunjukkan bahwa hati kita kepada orang tua apapun itu Allah Maha tahu. Apakah hati kita tulus berbuat baik kepada orang tua, ataukah niat kita kepada orang tua karena urusan duniawi, karena ingin diberi hibah yang banyak dan sebagainya, misalkan begitu, maka itu semuanya niatan-niatan yang di dalam hati itu Allah tahu semuanya. Baik, itu yang tadi selesai kita baca. Selanjutnya kita pindah. Ibu Wasrina, bagaimana Bu Wasrina? Ya, boleh? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bimunasabatil ihsani ilal walidaini, Allahu ta'ala bil ihsani ilal aqaribi wa du'afa wal masakin wa ati zal qurba haqqah, ay a'ti kullaman lahu qarabatun bika haqqahu minal birri wal ihsan wal miskina wa ibnas sabil, ay wa a'til miskinal
muhtaja wal ghariba al-munqati'a fi safarihi haqqahu aida wala tubaddir tabdhira. ay la tunfi' malaka fi ghairi ta'atillahi fatakuna mubazzara wa tabzirul infaqu fi ghairi haqq qala mujahid law anfaqa insanu malahu kullahu fil haqqa lam yakun mubazzara walau anfaqa qalilan ghairi haqqin kana mubazzara. Iya. Qatada tabzirul nafaqah fi ma'siyatillahi ta'ala wa fi ghairil haqqa wal fasad. Ghairil haqqi. Jadi baik, makasih Bu Azina. Jadi Bapak Ibu kalau ada harokat meskipun di atas huruf tapi di bawah tasydid maka itu tetap dibaca kasroh. Meskipun harokatnya di atas huruf, tapi sepanjang itu di bawah tasydid, maka masuk kategorinya kasrah ya. Oke, baik. Makasih Bu. Nah, pesan ayat ini Bapak Ibu yang kami muliakan, itu lanjutan dari ayat tadi. Setelah berbuat baik kepada orang tua, maka Al-Quran lalu mengarahkan agar perbuatan baik kita ini meluas. Yaitu siapa? Disebut wabil walidaini ihsana walidil qurba. Maka selanjutnya adalah kita lihat kalau orang tua kita sudah mencukupi kehidupannya, maka lihat saudara-saudara dekat kita, kakak, adik kita yang kira-kira susah hidupnya, maka bantulah dia. Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada keluarga itu setelah berbuat baik kepada orang. Jadi barangkali janganlah kita ini memperhatikan orang-orang yang jauh nun di sana, begitu. Sementara orang yang dekat dari nasab kita hidup kepayahan, hidup kesulitan, menanggung malu karena berhutang sana dan sini. Maka saya kira ini bukanlah langkah yang tepat, Bapak Ibu. Karena Al-Quran mengatakan perhatikan saudara-saudaramu itu setelah kau perhatikan orang. Wazil qurba wal yatama, kemudian baru anak-anak yatim, wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, kehabisan ongkos gitu ya. Nah, terus kemudian wala tubadzir tabdzira. Jangan dihambur-hamburkan, jangan berbuat yang melebihi kebutuhan. Kita ini manusia kadang-kadang tipis sekali bedanya kita ini teliti dengan bakhil. Ada orang meminta menggunakan proposal dan sebagainya jauh dari sana dan sini. Lalu kita coba cek ini dan itu kan ingin ketelitian supaya infak yang kita sampaikan ini benar sampai. Itu bagian daripada tatabbu' namanya ya. Itu baik saja. Kan gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang bedanya tipis antara kita ini teliti detail dengan kita ini pelit. Ya, pelit bakhil gitu ya. Jadi ketika ada orang misalnya berinfak kepada siapa nih, yayasan ini dan yayasan itu, lalu orang tadi berhati-hati jangan-jangan ini yayasan ini salah gunakan, maka itu bagus cross check seperti itu tuh boleh. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu hanya untuk menutupi bahwa kita ini tidak ingin memberi gitu ya. Pertanyaan itu sebenarnya adalah penutup kita, wajah kita kalau kita ini tidak mau memberi. Maka itu disebut dengan beda tipis antara teliti dan bakhil. Sebenarnya kita ini bakhil, cuma dengan tadong, dengan berlindung di bawah ketelitian sehingga kita ini tidak mau memberi. Apalagi suzon, begitu kan? Gitu, apalagi suzon. Yang kedua, kita ini sebenarnya kritis dengan malas itu juga tipis bedanya. Ketika misalkan ada orang menganjurkan sholat isyraq, syuruk misalkan. Nah, gitu kan, siapa yang ini dan itu diceritakan, lalu kemudian ini benar nggak hadisnya, ini benar nggak petunjuknya, ini benar nggak nasihatnya, ini bukan pesannya, itu kan sebenarnya kritis. Tapi sebenarnya pada sisi lain ada orang yang bertanya seperti itu bukan karena kritis, tapi malas. Jadi yang tahu itu kritis, yang itu malas itu sesungguhnya adalah kita masing-masing, hati kita masing. Cuma fenomena tadi kadang-kadang terjadi pada diri manusia. Gambaran seperti itu kadang-kadang terjadi. Mungkin juga kadang-kadang pada kita. Naudzubillah min dzalik. Padahal kalau kita kasih, ada orang minta kita kasih, ya kasih saja udah selesai.
perkara dia untuk dia apa itu sepanjang bukan untuk judi, kita tahu bahwa itu untuk judi, untuk perbuatan haram, ya sebenarnya selesai. Karena yang diminta oleh Allah adalah infakkan. Tidak perlu bahwa untuk apa, itu urusan lain. Jadi ketika kita keluar dari diri kita uang, seberapapun nilai yang ingin kita infakkan, maka sesungguhnya di saat itu sudah selesai hubungan kita dengan Allah. Artinya bahwa itu bersesuatu kebaikan, ya diberi pahala oleh Allah. Tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan. Apapun diperbuat oleh orang itu, sepanjang kita tidak tahu bahwa memang orang itu digunakan untuk mabok, untuk apa, selesai. Maka ada hadis Nabi menyatakan, beri kalau ada orang minta meskipun dia berada di atas kudanya. Walau kana ala farasihi, meskipun dia meminta-minta di atas kudanya. Di saat itu orang pakai kuda itu berarti menunjukkan orang itu kaya. Kalau dia minta-minta, kasih meskipun dia kaya kalau kita mau gitu ya. Berbeda kalau kita tidak mau. Kalau tidak mau, maka Al-Qur'an menganjurkan kepada kita qaulun ma'ruf, yang minggu lalu ya. Qaulun ma'ruf khairu min shadaqati yasba'uha adza. Maka ucapan yang baik saja sudah kalau kita nggak mau memberi. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini ya menggugah hati kita, membuat hati kita ini lebih sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Tentu saja apa yang saya sampaikan adalah nasihat buat saya sendiri. Jika itu ada kebaikan, berarti untuk kita. Saya sedikit sebelum saya tutup, tadi untuk Ibu Rita, saya mohon maaf saya tambahkan ya jawabannya ya. Jadi saya teringat, mohon maaf, saya baru ingat tadi ya, tentang mengganti puasa gitu ya. Ternyata saya ingat ada hadisnya itu Bu. Bahkan hadisnya itu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Sahih itu. Jadi ternyata ada dua versi hadisnya itu. Kalau yang muttafaq alaih itu seorang laki-laki datang kepada Rasul lalu mengatakan, ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Lalu dia punya tanggungan puasa. Bagaimana dengan saya ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, bertanya kepada orang itu, bagaimana menurutmu jika ibumu itu ternyata punya hutang kepada orang lain? Maka si anak itu mengatakan, tentu akan aku lunasi. Maka kemudian berdasarkan itu Rasul mengatakan, maka hutang ibumu, almarhumah ibumu kepada Allah lebih layak kau lunasi. Dengan itu berarti, nah saya tambahkan tadi jawabannya, berarti ibu kita sebagai anak boleh itu mengganti puasa ibu kita yang berapa waktu yang ditinggalkan itu. Kira-kira gitu. Jadi ada hadisnya riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Bukhari Muslim, ada hadis Bukhari riwayat Ahmad, ya itu. Jadi saya kira hal-hal yang seperti itu meyakinkan kita karena sudah sumbernya, ada riwayatnya, ada hadisnya yang memang menyatakan tentang bolehnya mengganti, begitu ya, mengganti puasa. Bahkan disebut syahron, 1 bulan, ya sebulan itu diganti. Maka berdasarkan itu para ulama mengkiaskan termasuk sholat, termasuk haji, itu termasuk di dalamnya. Kalau orang tua kita belum haji, kita sudah haji, maka kenapa tidak kita tunaikan haji atas nama orang tua kita? Gitu, namanya haji badal. Ya, syukran Ustaz. Ya, makasih Bunda. Ya, Bapak Ibu yang muliakan, demikian kajian kita Bahasa Arab Qurani yang 4 ini nih. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan jika kurang berkenan di hadapan Ibu semua. Ini saja, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.